Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kedat ilahi Rabbi yang maha ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tetap terlimpah curahkan kepada seorang manusia pilihan Tuhan yang telah dicap sebagai Al-Amin, yang telah dicap sebagai Khatamun Nabi, tiada lain dan tiada bukan, yakni Habibi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin rahimakumullah. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem ekonomi syariah demi kesejahteraan rakyatnya, sehingga segala bentuk kegiatan ekonominya itu berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Namun hadirin, kenyataan yang terjadi pada hari ini, kita masih dihadapkan dengan permasalahan ekonomi, salah satunya masalah kemiskinan. Menurut salah satu data yang diambil oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret tahun 2025 mengatakan bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia itu mencapai 23,85 juta penduduk atau hampir setara dengan 8,47% dari semua penduduk di Indonesia. Dengan adanya hal itu hadirin, jangan sampai menjadikan kita untuk lemah, jangan sampai menjadikan kita pasrah, apalagi sampai menyerah. Karena dengan adanya lemah, pasrah dan menyerah itu hanya akan menjadikan ekonomi kita semakin lemah, kemiskinan akan semakin mewabah, bahkan ditakutkan nanti derajat negara akan menjadi rendah. Na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillahi min dalik. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita untuk menangani hal tersebut? Salah satu jawabannya yaitu dengan memegang teguh prinsip dan nilai ekonomi syariah dalam kehidupan kita. Di mana prinsip yang pertama, kita harus memegang teguh keadilan. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah telah menyuruhmu berbuat adil dan berbuat kebajikan. Dalam ayat tersebut sangat terpampang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu berbuat adil. Salah satunya adil dalam bidang ekonomi. Ketika kamu menjadi seorang pedagang, lalu kamu menjual suatu barang, maka harus adil dalam penjualnya. Jangan sampai ketika si kaya yang membeli kamu mahalkan, ketika si miskin yang membeli kamu murahkan, ataupun sebaliknya. Sehingga dengan adanya keadilan ini, alur perekonomian negara akan semakin sejahtera. Untuk prinsip yang kedua dan ketiga adalah dengan adanya kejujuran atau transparansi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tajirus suduqul aminu ma'an nabiyina wasiddiqina wassuhada'i." Rawahu Tirmizi. Dalam hadis tersebut terpampang jelas salah satu keutamaan untuk orang-orang yang bersikap jujur, terutama untuk pedagang yang bersikap jujur, karena nanti di yaumil qiyamah mereka akan dibersamai dengan para nabi, bersama dengan orang-orang yang benar, bahkan mereka akan bersama dengan
Begitu pula dengan prinsip transparansi, dengan ekonomi yang terbuka, itu akan menjadikan Indonesia semakin damai, apalagi ekonomi akan semakin sejahtera. Salah satu contohnya, apabila kamu seorang pedagang, maka kamu harus membukakan apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut, sehingga akan mendapatkan kepuasan bagi pembeli, sehingga akan menjadi keseimbangan dalam perekonomian. Hadirin rahimakumullah, untuk itu kita sebagai umat Islam yang hidup pada negara yang menerapkan prinsip ekonomi syariah, sudah sepatutnya kita memegang teguh nilai-nilai, prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan pribadi kita. Memegang teguh keadilan, memegang teguh kejujuran, dan juga transparansi. Dipastikan negara akan sejahtera, ekonomi akan semakin sejahtera, tidak ada kemiskinan apalagi pengangguran. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.